Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online KKR Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang setia menantikan kedatangannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking dan internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh saya dengarkan semangatnya sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Hari ini suatu sukacita yang besar. Kita boleh sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit mengalahkan maut untuk menebus dosa-dosa kita. Biar hari ini sama-sama dari rumah-rumah saudara kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita, nyanyian kita kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam hidup kita saudara. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Diberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Turunlah urapan-Mu untuk setiap kami, untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biar dalam ibadah hari ini ada ucapan syukur yang kami naikkan untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan kekal yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Engkau Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan
buat Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan roh kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami, amin, dengan kuasa-Mu. Urapi kami, amin, sekarang ini dengan api roh. Dengan iman katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api roh-Mu. Dengan lembut katakan, datanglah sekarang, amin, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh Yesus, urapi kami Tuhan dengan roh-Mu, api roh-Mu Tuhan, dengan api roh-Mu. Sekali katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api roh-Mu. Urapi kami, Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sungguh besar anugerah-Nya, sungguh besar kasih-Nya terhadap kita. Mari kita menyembah Dia, meninggikan nama Dia. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Yesus, Yesus, nama-Mu.
ini hambamu, Roh Kudus, penuhi hamba. Dengan iman katakan, penuhi kami Tuhan. Roh Kudus, ini hambamu, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hambamu, penuhi hambamu, penuhi hambamu. Sekali lagi katakan, penuhi kami, penuhi hambamu. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia hidup ada hari esok saudara. Amin. Haleluya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Haleluya. Kubur kosong membuktikan dia hidup saudara. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan kau hidup Tuhan. Kau naik ke surga. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi saudara. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, Menyembuhkan, menyucikan, oh, bahkan mati, tebus dosaku. Katakan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Say, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab kau hidup Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama nyanyikan saudara. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan sakit kita, menyucikan hidup kita, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nyanyikan, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, tak gentar.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyikan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi saudara. Karena ku tahu Dia pegang hari esok kita. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Mari bertepuk tangan. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mati dan bangkit mengalahkan maut, menyelamatkan hidup kami. Mari nyanyikan saudara. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi saudara katakan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitannya, kebangkitan Tuhan kita. Semua Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Nyanyikan saudara. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Nyanyikan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Semua Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mata dipatahkan, kita jadi lebih dari
Hari pemenang. Haleluya, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya di dalam Engkau. Sekali Yesus, tetaplah Yesus, maka kami akan selamat. Amin. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Dalam segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, Waktu ku kuat, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang tetapi mempesona. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Harapan kami tidak akan Yesus, hilang Tuhan. harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak, kami ucap syukur kalau hari ini di ruangan kami masing-masing, kami tahu Roh Kudus Engkau menguasai ruangan kami, bahkan relung hati kami. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami akan terima rema kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, mengingatkan, menegur, menguatkan kami.
Kiranya Tuhan pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kepada seluruh jemaat Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara, haleluya. Senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna di tahun revival and restoration ini, di tahun kebangkitan dan pemulihan ini. Puji Tuhan saudara, sudah 40 hari sejak kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, mengalahkan dosa. Dan hari ini saudara, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak terasa saudara, kita juga sudah berada di bulan yang kelima tahun ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan kita menjelang pertengahan tahun revival and restoration. Mari saudara, kita sama-sama buka Alkitab kita ke dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, 2000 tahun yang lalu saat Yesus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu hidup bersama-sama dengan para murid, kurang lebih 40 hari saudara, dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia akan datang kembali. Katakan amin. 2 Timotius 4 saudara, ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali kedua. Saya berdoa kita semua menjadi jemaat yang seperti Rasul Paulus katakan, yaitu orang-orang yang merindukan kedatangannya, merindukan Maranatha. Semua kita menerima mahkota kebenaran, masuk dalam kemuliaan kekal. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Hari ini saudara boleh catat judul khotbah saya adalah merindukan Maranatha. Merindukan Maranatha, merindukan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang yang merindukan Maranatha. Seorang pribadi yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Mari saudara sama-sama hari ini kita belajar, siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Yang pertama saudara, seseorang yang merindukan Maranatha itu terus bertumbuh dalam kekudusan. Terus bertumbuh dalam kekudusan. Saudara, orang yang merindukan kedatangan Tuhan untuk kali kedua, itu pasti akan fokus untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Kalau kita baca saudara dalam perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa ternyata salah satu motivasi terbesar atau motivasi utama yang membuat para rasul itu hidupnya kudus sungguh-sungguh saudara, adalah merindukan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saya ulangi saudara. Kalau kita baca di seluruh perjanjian baru saudara, ternyata kita akan menemukan bahwa motivasi para rasul untuk hidup kudus adalah karena mereka merindukan kedatangan Tuhan untuk kali kedua, merindukan Maranatha.
Kenapa Petrus yang awalnya takut saat ditanya oleh seorang hamba perempuan, akhirnya berubah, saudara. Dia jadi pemberani, dia berkhotbah, bersaksi, mengusir setan, mendoakan yang sakit, memberitakan Injil, bahkan rela mati disalib terbalik. Kenapa, saudara? Thomas yang awalnya tidak percaya sampai dia mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku di tangan Yesus, akhirnya saudara rela mati demi Injil. Disiksa, ditombak, digoreng di minyak panas. Jawabannya saudara, karena mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan Yesus yang mati itu bangkit mengalahkan maut. Bahkan saudara, mereka juga melihat Yesus naik ke surga. Mereka tahu bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Saudara, banyak orang Kristen itu tidak fokus untuk bertumbuh dalam kekudusan karena mereka tidak merindukan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan orang-orang, saudara, yang tidak merindukan kedatangan Tuhan untuk kali kedua, firman Tuhan katakan, tidak akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara, banyak orang tidak berusaha hidup kudus karena mereka tidak merindukan Maranatha. Tapi Alkitab mencatat, hanya mereka yang merindukan Maranatha yang akan mendapatkan mahkota kebenaran. Apa kata firman Tuhan, saudara? Mari sama-sama kita lihat Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu gratis, tapi tidak murahan. Saya ulangi, saudara. Anugerah keselamatan yang Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis, tanpa kita harus membayar apapun, itu bukan murahan. Karena dia bayar dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Artinya, saudara, setelah kita terima dengan cuma-cuma, lewat iman percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, anugerah Tuhan dan kuasa kebangkitannya itu sekarang ada di dalam kita. Sehingga ini memampukan kita untuk menang dari dosa, untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Ayat 13. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita lihat, saudara, menantikan penyataan kemuliaan Tuhan Yesus, atau dalam kata lain merindukan Maranatha, adalah motivasi terbesar kita untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Katakan amin, saudara. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, orang yang sudah ditebus, orang yang adalah milik kepunyaan Yesus, itu rajin berbuat baik. Dalam terjemahan lainnya, saudara, terus bertumbuh dalam melakukan kebenaran. Artinya terus bertumbuh dalam hidup kudus. 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, inilah standar yang sudah ditetapkan bagi kita, orang-orang percaya. Yaitu tak bercacat dan kudus. Menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua. Dan saya ingin katakan, saudara, waktunya sudah amat singkat. Bahkan kalaupun saudara tidak menyaksikan kedatangan Tuhan secara global, Tuhan bisa datang secara personal menjemput kita bahwa usia kita di bumi ini sudah selesai dan sudah waktunya pulang ke rumah Bapa.
Harusnya saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu bersuka cita. Semangat untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Saya sudah sampaikan di ibadah Jumat Agung bulan lalu, saudara, bahwa di dalam Yesus, kekudusan itu bukan lagi menjadi suatu beban yang berat dalam hidup kita. Melainkan menjadi dasar default kita atau standar hidup kita. Sehingga kekudusan menjadi sebuah kesukaan, saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. 2 Petrus 3 ayat 11-14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, artinya saudara, jangan kita terlalu terikat dengan semua hal yang sifatnya fana di dunia ini. Karena semua akan lenyap, kata firman. Saudara, Alexander Agung yang menaklukkan Persia, kerajaan yang berkali-kali lipat lebih besar dari pasukannya, saudara, itu mati di usia muda, 33 tahun. Dan saat ia hendak dikubur, saudara, semua pasukannya memberi hormat terakhir dan melihat bahwa tangannya itu terbuka ke atas dan kosong. Inilah bukti bahwa tidak ada satu hal fana pun di dunia ini yang kita akan bawa ke dalam kekekalan. Alexander bisa dikatakan the great atau hebat karena menaklukkan Persia. Tapi tidak satu pun hasil jarahan yang dia berhasil taklukkan itu dia bawa setelah dia mati. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kembali saudara, Tuhan mau supaya kita saleh. Terus bertumbuh dalam kekudusan. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sungguh saudara, orang yang merindukan Maranatha, orang yang akan mendapatkan mahkota kebenaran, itu cinta kekudusan. Sama-sama letakkan tangan saudara di dada, katakan, aku mau terus cinta kekudusan. Ayat 13 saudara. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Perhatikan saudara, ada 3 kata kunci di situ, yaitu berdamai, tak bernoda, tak bercelah. Ini yang Tuhan mau kita hidupi saudara sebelum bertemu muka dengan Dia. Hari ini, apakah saudara masih belum berdamai dengan pasangan saudara? Dengan keluarga saudara? Dengan orang yang berseteru, yang sempat jadi saingan saudara, yang sempat menyerang saudara? Kalau saudara hari ini masih Tuhan bangunkan dari tidur, masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, jangan tunda saudara untuk hidup berdamai. Mari bereskan semua perseteruan yang belum selesai. Saya sudah saksikan saudara bulan lalu bahwa saya sempat ketemu dengan orang yang menyerang saya dan saya ambil kesempatan untuk traktir dia, saudara. Itu sebagai tanda bahwa hati saya itu sudah bebas dari segala apa yang dia pernah perbuat, saudara. Ingat bahwa kita tidak cukup hanya memaafkan, seringkali kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita, yang bersalah kepada kita. Kalau saudara hanya sekedar memaafkan, bisa jadi saudara masih tidak mau lihat wajahnya. Saya maafin sih, tapi kita putus hubungan. Saya maafkan sih, tapi sudah sampai di sini saja. Tapi kalau saudara naik level, saudara belajar untuk mengasihi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh kita. Bukan supaya kita makan, biarkan mereka kelaparan, saudara. Tapi kalaupun mereka lapar, kalaupun mereka sempat menyakiti kita, kita bermurah hati, kita memberi mereka makan. Katakan amin. Mari saudara, pilihlah untuk taat firman Tuhan. Pilih untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Pulang dari ibadah ini, kalau ada hubungan yang masih retak yang saudara belum bereskan, kalau masih ada yang mengganggu hati saudara, bereskanlah saudara. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Berikutnya saudara, setelah berdamai, kata kuncinya adalah tak bernoda. Saya percaya saudara, ini bicara tentang pakaian putih yang melambangkan kekudusan. Setiap kali saudara kita merencanakan untuk berdosa, artinya kita masih hidup di bawah ikatan dosa. Kita sudah bahas juga bulan lalu saudara, di khotbah Kristen tapi masih terikat. Itu sama seperti noda di pakaian kita. Jadi ini bukan bicara tentang saudara terpleset atau dicobai lalu jatuh, tapi setelah itu bangkit. Ini bicara tentang dosa yang direncanakan saudara. Artinya memang masih hidup di bawah ikatan dosa. Kita bersyukur saudara, hari ini kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa meminta pengampunan dosa. Meminta Dia menyucikan, menguduskan, membuat segala noda yang ada dalam baju rohani kita itu putih kembali lewat darahnya yang tercurah. Supaya setelah itu kita terus bertumbuh dalam kekudusan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang luar biasa berlimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya pujiannya berkata, selalu baru setiap hari, besar setiamu. Sungguh saudara, setiap hari anugerah Tuhan selalu baru. Kita bisa terus datang dan meminta pengampunan Tuhan. Terus hidup dalam pertobatan. Terus bertumbuh dalam kekudusan. Katakan amin. Yang terakhir saudara, kata kuncinya setelah berdamai dan tak bernoda adalah tak bercela saudara. Apa artinya? Saudara, ada dua jenis dosa. Yaitu yang pertama dosa commission. Commission itu artinya dosa yang kita perbuat. Ini yang tadi saya bahas tentang noda saudara. Commission itu sama dengan committed. Committed itu berarti direncanakan, dihidupi dosa itu. Dan yang kedua saudara adalah dosa omission. Artinya dosa yang saat kita tahu sesuatu yang benar, sesuatu yang harusnya dilakukan, tapi kita memilih untuk tidak lakukan. Kita memilih untuk saudara acuh tak acuh. Harusnya kita tolong, kita pura-pura tidak tahu. Harusnya kita bantu, kita cari-cari alasan supaya tidak repot dan seterusnya. Tak bercela saudara artinya Tuhan itu menemukan kita sudah maksimal. Seperti nilai ketiga di gereja kita, yaitu hidup maksimal. Tuhan menemukan saudara kita itu kalau harusnya tolong 1 mil seperti aturan pada zaman itu. Kalau ada tentara yang minta kita bawa barang mereka, harus kita bawa 1 mil. Tapi Tuhan berkata, bawalah 2 mil. Saudara, apakah hari ini kita sudah maksimal dalam kehidupan? Kita sudah saudara melakukan lebih dari apa yang kita ditugaskan atau apa yang kita dibayarkan atau apa yang kita dituntut. Tak bercela saudara artinya kita menghidupi setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bukan hanya tidak melakukan dosa commission, tapi juga tidak melakukan dosa omission. Kalau kita tahu itu kebenaran firman, kita taat saudara, dan kita taat segera. Katakan amin. Keluarga besar GBI Philadelphia yang saya kasihi, mari kita berjuang. Berusaha dengan rajin, dengan maksimal untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Menjelang Maranatha saudara, menjelang hari Tuhan yang sudah amat singkat. Kita semua menerima mahkota kebenaran dengan tubuh kemuliaan. Menyembah Yesus di bumi yang baru, langit yang baru, selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, seorang yang merindukan Maranatha itu menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidupnya. Finish the race. Saudara, orang yang merindukan kedatangan Tuhan untuk kali kedua, itu pasti akan fokus untuk terus mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk dia kerjakan. Apa yang jadi panggilan Tuhan atas kehidupannya. Dan akhirnya saudara, finish well. Menyelesaikan itu dengan baik. Kembali ke 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ini harus jadi goal kita kalau kita sungguh-sungguh merindukan Maranatha.
Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini saudara, buatan Allah dalam bahasa asli itu kalau kita pelajari adalah menggunakan kata poema yang berarti mahakarya. Saudara harus tahu bahwa kita itu dibentuk buah pinggang kita sejak dalam kandungan ibu. Dan kita ini bukan produksi massal, saudara. Saudara dan saya, kita ini buatan tangan Tuhan, mahakarya. Artinya masing-masing itu spesifik. Sampai-sampai terbukti secara sains, orang kembar identik pun sidik jarinya beda, saudara. Untuk apa Tuhan ciptakan kita sebagai mahakarya? Untuk sebuah pekerjaan baik. Untuk sebuah panggilan ilahi, saudara, yang secara spesifik Tuhan sudah tetapkan sebelumnya bagi kita untuk kita kerjakan dan selesaikan. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan punya tujuan kenapa saudara ada di muka bumi ini. Tuhan punya rencana kenapa saudara masih ada di dunia. Dan panggilan Tuhan itu tidak bisa orang lain yang kerjakan, hanya saudara yang bisa kerjakan itu. Kita perlu sadar ini, saudara. Artinya saudara, setelah kita terima Tuhan Yesus dan selain memilih pasangan hidup saudara, apakah hari ini kita sedang mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita atau kita hanya sibuk dengan pilihan kita pribadi, adalah pilihan yang sangat penting juga dalam kehidupan kita. Setiap kita saudara terpanggil untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang spesifik di muka bumi ini. Bukankah kita kawan sekerjanya Allah, saudara? Dia selalu mau berpartner dengan saudara dan saya. Hari ini tanya Tuhan, apakah saya sedang mengerjakan panggilan Tuhan? Mimpi ilahi atas hidupku? Atau aku hanya sedang menjaring angin? Mengejar mimpi fana yang iblis taruh hanya supaya aku sibuk dan tidak sungguh-sungguh maksimal dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Saudara tahu sebelum Yesus disalibkan, yang dia lakukan adalah dia berlutut dengan bucket, dengan ember di sampingnya. Dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya, dia mulai melayani. Bayangkan saudara, sebelum mati dia menunjukkan bahwa dia datang untuk melayani. Tapi masalahnya banyak orang hari ini hidup demi bucket list, saudara. Daftar-daftar impian yang sebetulnya hanya fana saja. Ingin keliling dunia, ingin punya ini dan itu, ingin ketemu orang terkenal ini dan itu. Tidak ada yang salah, saudara. Tentu kita perlu berlibur bersama keluarga, kita perlu pit stop. Tentu tidak ada yang salah dengan kita menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tapi itu tidak boleh jadi tujuan utama. Bahwa tujuan kita hanya tick the bucket list. Saudara, harusnya tujuan kita itu dengan bucket, dengan ember seperti Yesus. Kita memilih untuk melayani. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi, melayani, menyelamatkan kita. Sehingga kita terpanggil untuk diberkati jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan kalau saudara tahu bahwa saudara sedang kerjakan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau hari-hari ini sepertinya begitu sulit, begitu sukar, begitu pedih, perih, menyakitkan. Saudara tahu saudara terpanggil jadi berkat dalam keluarga, tapi begitu berat hari-hari ini. Saudara tahu Tuhan panggil saudara dalam profesi saudara, dalam pelayanan saudara, di kota saudara. Tapi begitu sukar, mintalah kekuatan dari Tuhan saudara. Supaya saudara bisa terus maksimal. Supaya saudara bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Supaya saudara bisa menyelesaikan panggilan Tuhan atas kehidupan saudara di muka bumi ini. Setelah itu masuk dalam kemuliaan kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya saudara. Kalau boleh jujur bersaksi saudara, saya ini jadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta itu kejadian bukan keluaran saudara. Artinya kalau keluaran itu berarti lulusan seminari saudara, sekolah Alkitab. Tapi kalau kejadian, Tuhan panggil, saya lulus sekolah di bidang bisnis, tapi ada panggilan Tuhan, saudara. Setelah itu baru saya belajar teologi dan akhirnya lulus S2 di bidang teologi.
Saya jujur dulu tidak mau jadi hamba Tuhan, tidak mau jadi pendeta walaupun generasi ketiga keluarga hamba Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya lihat opa, kalau saya lihat Pak Gembala, Pak Yusak, ayah saya saudara, saya rasa sukar jadi hamba Tuhan. Sulit, berat jadi pendeta. Waktu susah, waktu miskin, waktu makan satu piring harus bagi bertujuh saudara. Saya diceritakan, harus doa dulu supaya Tuhan gerakan hati jemaat bisa tiba-tiba ketuk pintu malam-malam bawa satu karung beras. Orang berkata apa saudara? Tidak beriman, tidak berhikmat dalam mengelola, tidak tekun dan seterusnya. Tapi waktu Tuhan mulai angkat, waktu Tuhan mulai percayakan, waktu Tuhan mulai berkati saudara, dipercaya dengan perkara-perkara yang lebih besar oleh Tuhan. Karena sebelumnya sudah setia dengan perkara yang lebih kecil. Orang mulai bilang, tidak jujur, tidak tulus, tidak setia dan sebagainya saudara. Ini membuat saya berpikir, mendingan saya jadi pengusaha yang cinta Tuhan. Tapi memang kalau Tuhan sudah memanggil saudara, kita tidak bisa pergi dari panggilannya. Dan hari ini saudara, setiap kali saya dengar kesaksian orang diubahkan lewat kebenaran firman. Setiap kali saudara saya mendapatkan pesan bahwa orang-orang disembuhkan, dijamah, mengalami mujizat. Setiap kali saya tahu ada keluarga yang diambang kehancuran tapi Tuhan pulihkan. Jujur, ada tantangan hari ini. Jujur tidak mudah, jujur berat saudara. Tapi tidak peduli seberapa berat. Tidak peduli seberapa besar serangan untuk coba dijatuhkan, difitnah dan lain sebagainya saudara. Saya tahu ini panggilan Tuhan. Dan waktu saya lihat jiwa-jiwa diberkati untuk jadi berkat, itu menjadi kekuatan untuk saya terus berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat Philadelphia, apapun tantangan saudara, dalam panggilan hidup saudara hari ini, mungkin dalam pernikahanmu, mungkin dalam pekerjaan profesimu, mungkin dalam pelayananmu, mari terus bergandengan tangan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama terus bergandengan tangan GBI Philadelphia. Kita kerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita siap menyongsong Maranatha, kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Kita menyelesaikan semuanya dengan baik. Sehingga kita mendengar, sabas, hai hambaku yang setia. Mari masuk dalam kemuliaan kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ketiga, seseorang yang merindukan Maranatha itu tekun dalam doa. Tekun dalam doa. Saudara, orang yang merindukan kedatangan Tuhan untuk kali kedua itu fokus untuk terus berdoa. Dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Semakin hari saudara semakin dekat dengan Tuhan. Tahu isi hati Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Peka dengar suara dan tuntunan Tuhan saudara. Karena terus berdoa. Yang mengerti katakan yes. Lukas pasal yang ke-21 saudara. Ayat 27, 28, 34 sampai 36. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudara, ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Yang bicara soal kedatangan kedua saudara. Bicara soal Maranatha. Dan dalam pasal yang sama saudara, kalau kita lompat beberapa ayat, Tuhan berpesan juga tentang doa. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam terjemahan aslinya kekhawatiran akan hidup. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Perhatikan saudara, kita harus berdoa. Karena sebelum Tuhan datang, kita dikatakan akan dicobai saudara. Kita akan diuji. Apakah kita hidup dalam pesta pora, artinya hidup berlebih-lebihan? Apakah kita saudara akan hidup dalam kemabukan,
diikat oleh hawa nafsu daging? Apakah kita saudara akan dikuasai oleh kekhawatiran? Hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia. Corrie ten Boom saudara berkata, kalau saya sadar lebih awal bahwa khawatir akan hidup itu membuat saya tidak fokus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali kedua, saya tidak akan habiskan waktu untuk khawatir, melainkan untuk berdoa. Saudara, hari ini kalau saudara punya waktu untuk worry, saudara punya waktu untuk pray. When you have time to worry, you have time to pray. Setiap kali saudara khawatir, setiap kali saudara takut, setiap kali saudara gundah, gunakan itu langsung untuk berdoa, saudara. Berjaga-jagalah, kata firman Tuhan sambil berdoa. Saudara, dengan berdoa kita memperoleh kekuatan. Kita terima kuasa untuk luput, bertahan dari apa yang akan datang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman. Sehingga kita butuh kekuatan secara rohani lewat doa, saudara. Katakan amin. Tidak mudah jadi Kristen hari-hari ini. Tawaran dosa di mana-mana. Sesama Kristen bisa saling melukai. Malah saudara, bukan dunia luar yang menusuk, tapi sesama orang percaya. Budaya dunia masuk secara masif kepada generasi anak kita, LGBT, hustle culture, hubungan bebas, tidak perlu menikah, kawin cerai itu biasa, dan seterusnya. Saudara, kita perlu tekun berdoa supaya kita bisa bertahan. Supaya kita bisa teguh, berpegang kepada iman kita di dalam Yesus Kristus. Bahkan saudara, kita bisa percaya Tuhan, kita bisa percaya Tuhan Yesus segera datang kembali, tapi cara hidup kita jauh dari pribadi yang merindukan kedatangan Tuhan, merindukan Maranatha. Kalau kita tidak gunakan waktu-waktu yang kita miliki untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Mari Philadelphia tahun ini, pastikan saudara bangun mesbah doa setiap hari. Tekun berdoa. Kita terus mempersiapkan diri saudara menjelang hari Tuhan yang sudah amat singkat. Segera Dia akan datang kembali. Biar kita ditemukan tahan uji. Karena kita terus berdoa. Kita terus berharap, berseru, bersandar hanya kepada Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Wahyu 22, ayat 12, 14, 20, dan 21. Sesungguhnya, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, merindukan Maranatha. Itu dapat terlihat ciri-cirinya. Mereka adalah orang-orang yang terus bertumbuh dalam kekudusan. Mereka menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dan mereka adalah pribadi yang terus bertekun dalam doa. Saya berdoa supaya semua kita adalah orang-orang yang merindukan Maranatha. Yang seperti kata Rasul Paulus akan menerima mahkota kebenaran. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Masuk dalam kemuliaan kekal. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari saudara sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk rema firman-Mu yang mengingatkan kami untuk merindukan Maranatha. Untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Untuk sungguh-sungguh menyelesaikan panggilan-Mu atas kehidupan kami. Untuk terus tekun dalam doa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Kalau kami belum sungguh-sungguh berjuang untuk menanggalkan manusia lama. Untuk sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami berjalan dalam panggilan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menyelesaikan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami supaya kami jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan.
Bahkan Tuhan, kami mau terus bertekun dalam doa, mencari kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu, peka dengar tuntunan suara-Mu. Kami mau siap kapan saja Tuhan Engkau datang kali kedua. Kami mau Engkau dapati berkenan. Dan biar setiap kami mendengar kalimat sabas hai hambaku yang setia, marilah masuk dalam kemuliaan surga. Kami doa Tuhan, kami bukan menjadi pribadi yang waktu berjumpa denganmu kami berusaha menjelaskan diri, Tuhan aku sudah ini, aku sudah itu. Aku sudah melayani, aku sudah bersaksi. Tapi biar kami menjadi pribadi yang waktu berjumpa denganmu, waktu kami baru mau menjelaskan diri, Engkau berkata, aku mengenal kamu. Aku tahu segala perjuanganmu. Waktu engkau pikul salib, waktu engkau sangkal diri, waktu engkau mengampuni bahkan waktu disakiti. Mari masuk dalam kemuliaan kekal. Itu doa kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua saudara, hari ini kita diingatkan Yesus yang sudah bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Dan satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, menjemput setiap kita yang percaya kepada dia. Mari nyanyikan pujian ini. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Mari katakan, Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Sekali lagi katakan, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Mari katakan, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambutlah Yang Raja. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambutlah Yang Raja. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha. Sekali lagi katakan, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambutlah Yang Raja. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Di ibadah kenaikan ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat yang pasti bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Biar selama kami mengikut Engkau Tuhan, kami belajar memelihara kehidupan kami, hidup dalam kekudusan, kebenaran. Biar tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajar kami untuk belajar setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati umat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.